Shalom saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Semoga kita selalu berada dalam perlindungan Tuhan yang sempurna, yang menjaga kita dari segala bahaya dan penyakit. Saudaraku, mari kita mulai waktu teduh kita pagi ini dengan merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Allah kami yang Maha Kudus dan Maha Kuasa, kami datang di hadapan-Mu dengan hati penuh pengharapan. Kami bersyukur atas anugerah tubuh yang sehat, kekuatan, dan penyertaan-Mu sepanjang malam. Terima kasih karena Engkau telah melindungi kami ketika kami beristirahat. Sebelum kami memulai segala aktivitas hari ini, kami ingin mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah kepada kami ya Bapa, berikanlah pengertian dalam hati kami, serta pikiran yang bersih untuk menerima berkat firman-Mu. Ajar kami untuk senantiasa berjalan dalam jalan kebenaran-Mu. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara yang terkasih, firman Tuhan dalam Amsal 13 ayat 22 mengatakan demikian. Orang baik meninggalkan warisan bagi anak cucunya, tetapi kekayaan orang berdosa disimpan bagi orang benar. Warisan adalah topik penting yang sering dibahas dalam Alkitab. Sejak zaman Musa, ada peraturan yang mengatur pembagian warisan kepada keturunan. Salah satu peraturan tersebut adalah mengenai hak warisan anak sulung yang mendapatkan 2 bagian lebih banyak dari anak-anak lainnya. Hal ini karena anak sulung memikul tanggung jawab besar sebagai penerus kepala keluarga. Namun warisan ini bukan hanya berkaitan dengan harta materi, tetapi juga warisan rohani. Mari kita lihat 2 Raja-Raja 2 ayat 9-13. Dan sesudah mereka sampai di seberang, berkatalah Elia kepada Elisa, "Mintalah apa yang hendak kulakukan kepadamu sebelum aku terangkat daripadamu." Jawab Elisa, "Biarlah kiranya aku mendapat 2 bagian dari rohmu." Berkatalah Elia, "Yang kau minta itu adalah sukar, tetapi jika engkau dapat melihat aku terangkat daripadamu, akan terjadilah kepadamu seperti yang demikian, dan jika tidak, tidak akan terjadi." Sedang mereka berjalan terus sambil berkata-kata, tiba-tiba datanglah kereta berapi dengan kuda berapi memisahkan keduanya, lalu naiklah Elia ke sorga dalam angin badai. Ketika Elisa melihat itu, maka berteriaklah ia, "Bapakku, Bapakku, kereta Israel dan orang-orangnya yang berkuda." Kemudian tidak dilihatnya lagi, lalu direngutkannya pakaiannya dan dikoyakannya menjadi 2 koyakan. Sesudah itu dipungutnya jubah Elia yang telah terjatuh, lalu ia berjalan hendak pulang dan berdiri di tepi sungai Yordan. Elisa adalah murid Elia, seorang nabi besar pada zaman Raja Ahab dan Ratu Isabel. Ketika Elia akan terangkat ke surga, Elisa memohon agar ia mendapatkan 2 bagian dari roh Elia, yang berarti ia menginginkan pengurapan yang lebih besar dari Elia. Elia mengatakan bahwa permintaannya itu sulit, namun jika Elisa dapat melihat Elia terangkat, maka permintaannya akan terkabul. Elia meninggalkan warisan rohani yang besar bagi Elisa, yang dianggapnya seperti anaknya sendiri, yaitu 2 bagian dari roh Elia. Namun untuk menerima warisan ini, Elisa harus memiliki penglihatan rohani yang mendalam. Seperti Elia yang meninggalkan warisan bagi Elisa, kita pun dapat meninggalkan warisan bagi anak cucu kita. Jika kita dapat memberikan warisan materi, itu tentu baik. Namun warisan rohani jauh lebih penting. Warisan materi dapat habis dengan cepat jika tidak dikelola dengan bijaksana.
Tetapi warisan rohani tertanam dalam hati anak cucu, memberi mereka petunjuk hidup yang lebih berarti dan bahkan berpengaruh pada keselamatan mereka. Warisan rohani yang kita dapat berikan adalah nilai-nilai pengajaran berdasarkan firman Tuhan, dan yang lebih penting lagi adalah menjadi teladan hidup sesuai dengan firman Tuhan. Hidup kita seharusnya mencerminkan kasih dan kuasa Tuhan sehingga menjadi kesaksian yang menguatkan anak cucu kita. Saudaraku, mari kita jadikan hidup kita sebagai contoh nyata dari apa yang kita percayai, sehingga itu menjadi warisan yang tidak ternilai harganya bagi mereka. Mari kita tutup renungan pagi ini dengan doa. Aba Bapa, kami mengucap syukur atas firman-Mu yang telah kami dengarkan. Terima kasih atas hikmat yang Engkau berikan untuk kami dapat menjadi orang yang bijaksana dan meninggalkan warisan yang berharga bagi keturunan kami. Kami berdoa agar anak cucu kami tetap berjalan dalam iman kepada Tuhan Yesus sampai akhir hidup mereka. Terima kasih ya Bapa. Saat kami memulai hari ini, kami memohon penyertaan-Mu memberkati dan melindungi kami. Jauhkanlah kami dari segala kejahatan dan tipu daya iblis, dan berkatilah juga keluarga dan orang-orang yang kami kasih, dan biarlah kami melihat tangan-Mu bekerja dalam hidup kami sepanjang hari ini. Terima kasih ya Bapa. Kami juga berdoa bagi bangsa kami, bangsa Indonesia. Semoga negara ini diberkati dengan kedamaian, kesejahteraan, dan kemajuan dengan pemimpin yang bijaksana dan penuh integritas. Terima kasih ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.